Selamat siang rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Andi Wisnu Kurniawijaya. Hari ini kita akan membahas rencana aksi kampanye sosial yang bertemakan Mari Mulai Pilah Sampah dari Sumbernya untuk Hijaukan Bali. Sesuai dengan planbook yang sudah saya bagikan sebelumnya, latar belakang dari kampanye atau sosialisasi ini adalah untuk melakukan pemilahan sampah, di mana Bali saat ini tengah berada dalam kondisi darurat pengelolaan sampah yang sangat krusial, terutama pasca kebijakan penutupan TPA Suung di Denpasar. Nah, tujuan dari kampanye ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah meningkatkan kepedulian dan mengubah perilaku target sasaran dalam mengelola sampah. Tujuan khususnya adalah mengedukasi cara membedakan sampah, jadi kita akan bagi tiga, yaitu organik, anorganik, dan B3, dan mencapai target partisipasi pemilahan sampah sebesar 70% di area sasaran dalam waktu 3 bulan. Nah, target sasaran atau audiens dari kampanye sosial ini adalah rumah tangga, karyawan, dan generasi muda di area lingkungan perumahan Grand Serikandi Mansion Cempaka Dalung. Dan analisis situasi dan strategi kampanye. Jadi kita akan menggunakan analisis SWOT, di mana itu dari SWOT yaitu Strengths, Weakness, Opportunity, dan Threats. Strength-nya adalah adanya dukungan dari pemerintah Provinsi Bali, terutama Kabupaten Badung, dan ketersediaan alat, sarana, fasilitas tempat sampah terpisah. Weakness-nya adalah kebiasaan mencampur dan semua jenis sampah langsung ke TPA tanpa pemilahan. Opportunities-nya adalah tren gaya hidup green lifestyle yang sedang marak dan potensi kolaborasi dengan bank sampah lokal. Dan threats-nya yaitu penurunan konsistensi partisipasi masyarakat setelah fase awal kampanye selesai. Nah, pesan utama atau key messaging dari kampanye ini adalah pilah sampahmu, selamatkan Balimu, langkah kecil dari rumah untuk masa depan Bali. Ini penting kita gaungkan karena sampah kita olah atau kita pilah dahulu dari rumah sebelum kita buang. Itu yang akan menjadi pesan utama dari kampanye ini. Metode komunikasi kita akan menggunakan omnichannel, yaitu menggabungkan komunikasi digital dan tatap langsung. Dalam hal ini digital kita akan menggunakan media sosial dan infografis, dan tatap langsung kita akan menggunakan sosialisasi serta lokakarya. Rencana aksi dan implementasi program dapat teman-teman atau rekan-rekan lihat di planbook. Untuk memastikan keberhasilan aksi, kampanye dibagi menjadi 3 program utama. Yaitu program pertama adalah Grand Edu Talk atau fase edukasi, sosialisasi interaktif mengenai dampak sampah campuran, dan simulasi langsung cara memilah sampah menggunakan metode wadah warna-warni. Jadi kita akan pisahkan tempat sampah menjadi 3 warna, jadi akan dipilah sesuai dengan jenis sampahnya. Jadi program kedua yaitu Drop and Save, jadi fase, fasilitas, dan insentif. Penyediaan tempat sampah terpilah di titik-titik strategis dan integrasi dengan sistem bank sampah, di mana setiap berat sampah anorganik yang disetor dapat ditukar dengan poin atau insentif. Jadi tidak hanya memilah sampah, jadi kita akan memberikan juga nilai ekonomi terhadap sampah anorganik yang sudah dipilah. Nah, program ketiga adalah Challenger Hijau atau fase digital aktivasi. Tantangan di media sosial selama 21 hari berturut-turut untuk mengunggah foto aksi memilah sampah di rumah dengan tagar kampanye yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk jadwal pelaksanaan itu akan digunakan selama 3 bulan, yaitu riset awal dan persiapan logistik dan kick off kampanye dan sosialisasi di bulan pertama. Di bulan kedua kita akan memulai implementasi wadah terpilah dan bank sampah. Nah, di bulan ketiga kita akan melaksanakan monitoring, tantangan medsos, dan evaluasi. Untuk rencana anggaran dapat dilihat di poin 4.1 pada planbook yang sudah saya bagikan tadi. Di sana ada pengadaan logistik, media publikasi, operasional acara, dan dana darurat. Nilainya sudah ada estimasi biaya yang akan timbul di sana. Dan untuk monitoring dan evaluasi kita akan lihat outputnya dan outcome-nya. Terpasangnya 50 titik tempat sampah terpilah baru, terlaksananya 3 sesi edukasi utama. Outcome-nya penurunan volume sampah residu yang tercampur 40% dan peningkatan jumlah nasabah aktif di bank sampah kemitraan. Nah, untuk evaluasi nanti akan kita lakukan evaluasi mingguan dan evaluasi akhir. Jadi begitu ya rekan-rekan, untuk bisa nanti kampanye tersebut berjalan dengan lancar. Terima kasih.